Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi bersama kami di podcast Diksi, Dialog Kampus Unsri. Bersama saya hari ini, Aisyah Imeldaria Anggita. Kali ini kita bakal membahas topik yang menarik banget dan relevan nih bagi mahasiswa, yaitu pengalaman organisasi untuk menentukan karir di masa depan. Karena topik yang kita bawakan kali ini udah menarik banget, tentunya kita juga mengundang narasumber yang gak kalah menarik dan istimewa nih, yaitu Kak Aditrian Arbi. Halo Kak, selamat Halo datang. Aisyah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang organisasi, relasi, dan juga pengalaman-pengalaman berharga yang bakal dibagikan sama Kak Arbi nih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Boleh Kak disapa dulu penonton-penontonnya, mungkin penasaran siapa sih Kak Arbi ini? Oke, halo Sobat Diksi. Kenalin, nama aku Adit Rian Arbi. Aku biasa dipanggil Adit ataupun Arbi. Aku merupakan mahasiswa semester 7 pada program studi Agribisnis angkatan 2021. Itu aja sih Aisyah. Oke, Kakak ini kan sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya Kak, Mm. jurusan Agribisnis angkatan 2021. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa nih Kak? Oke, bicara tentang kesibukan, saat ini kesibukan semester 7 itu adalah lagi Sibuk-sibuknya sibuk ya. Iya. melakukan skripsian gitu ya. Sekaligus sekarang jadi ketua umum komisariat Universitas Sriwijaya di komunitas GNB Hmm. Sumsel, dan ada juga beberapa organisasi yang aku ikutin juga gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang beasiswa Gen B gitu ya Kak, Mm-mm. beasiswa Bank Indonesia ini tuh sebenarnya apa sih Kak dan apa Gen B itu? Oke, beasiswa Bank Indonesia itu adalah Bank Indonesia mempunyai program di mana membuat suatu beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi di setiap setiap provinsi masing-masing gitu. Oh, Dan bicara tentang GNB itu tadi aku jelasin komunitas yang bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup maupun ke masyarakat gitu. oke. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini tuh juga punya komunitasnya sendiri Mm-mm, ya bener Kak di tiap banget. provinsi gitu ya. Mm-mm, Oke. Ngomong-ngomong soal kesibukan Kakak tadi kan kita akan membahas tentang organisasi nih Kak. mm-mm. Gen B itu termasuk organisasi berarti ya, komunitas gitu. Oke, Genbi itu termasuk komunitas. Sebenarnya komunitas sama organisasi itu sebenarnya sama satu Iya, hakikat, tapi akan bedanya adalah di strukturnya gitu iya ya. Struktur betul. sama KDART-nya berapa ADRT-nya Oh gitu. oke, oke. Itu dia tadi teman-teman yang penasaran tentang beasiswa Indonesia, Bank Indonesia dan juga komunitasnya yaitu Genbi. Teman-teman boleh kepoin lebih lanjut tentang beasiswa dan Genbi di mana nih Kak? Di Instagramnya kita ada Genbi Sumsel, ataupun juga kalian mau ngecek juga Genbi Universitas Sriwijaya. Oke. Kita akan langsung masuk dan ngobrol-ngobrol seru tentang organisasi nih Kak. Ya Boleh. ngomong-ngomong tentang organisasi, menurut Kakak organisasi itu penting gak sih Kak buat karir kita ke depannya? Apalagi soal relasi yang akan kita bangun ketika kita mengikuti organisasi. Bicara tentang organisasi, aku dari awal semester udah organisasi. Dan menurut saya adalah ketika kita berorganisasi kita punya tujuan, Iya punya betul, goals. Kenapa sih kita pengen organisasi gitu ya? betul. Kalau kita sekedar organisasi hanya cuman sekedar main-main aja, eh, menurut saya terlalu menghabiskan waktu yang Iya, berlebihan gitu ya. Tapi dengan adanya organisasi, jati diri kita tuh akan kebentuk, mm-mm, karakteristik orang akan kita pahami, terus juga betul. bagaimana cara kita menghadapi banyak orang itu sebenarnya organisasi. Bicara dengan kaitannya dengan relasi, dengan berorganisasi kita ketemu orang-orang banyak kan. Iya betul. Dan bicara nih, misalnya kita masuk di organisasi BEM Universitas Sriwijaya, Mm-mm, kita kan ketemu tuh orang-orang yang beda-beda jurusan, iya beda-beda paham. fakultas, dan kita disatukan jadi satu kan dengan Betul. tujuan bersama. Makanya dengan itu, bicara tentang relasi ya kita signifikan kalau bicara Hmm. tentang itu. Oke, berarti dengan kita mengikuti organisasi tuh teman-teman, kita tuh bakal punya relasi yang dari Bener latar belakang banget. yang beda-beda ya Bener Kak. banget. Pengalamannya tentunya juga berbeda-beda, Mm-mm. sehingga kita punya nih relasi yang banyak sekali dari organisasi tersebut gitu Mm-mm. ya Kak. Tentang relasi nih Kak, pernah nggak sih Kak punya pengalaman di mana relasi itu benar-benar berpengaruh di hidup Kakak dan merubah hidup Kakak gitu? Oke, berpengaruh atau tidaknya sebenarnya, pada saat saya mau daftar beasiswa Bank Indonesia, Iya, aku kan dari kampus Palembang nih, Kampus Palembang. dan lingkup kampus Palembang tuh lumayan nggak terlalu banyak di Indralaya kan. Iya betul. Jadi
aku ketemu orang-orang, ketemu Mm-mm. salah satu kakak yang beda jurusan. Dia jurusan di ekonomi, tapi dia dapat beasiswa Bank Indonesia tuh di tahun 2022. Tuh aku tanya-tanya kayak gimana persyaratannya, apa Iya saja yang betul. harus dipersiapkan. Aku mempersiapkan itu di 1 tahun sebelum aku mendaftar. Jadi bicara tentang apa ya namanya relasi tadi. Relasi. Makanya aku dengan kenalnya sama kakak ini, Mm-mm. alah sebut saja kakak A, itu aku mendapatkan insight baru bahwa oh gini ya daftar beasiswa Bank Indonesia. Aku Oh, daftar, aku coba, ternyata aku lolos. Kayak oh ini ya, dengan relasi inilah aku bisa mengubah hidup aku. so. Masa depan tuh akan dilihat dari situ sih sebenarnya. Iya betul. Berarti persiapan kakak untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia ini udah cukup matang dan lama ya kak. Iya benar banget. Oke, tuh relasi ternyata sangat berpengaruh teman-teman bagi hidup Mm-mm. kita. Karena dari relasi itu kita punya peluang-peluang yang lain yang tidak kita dapatkan sebelumnya, gitu. eh Kembali ke tentang organisasi nih kak. Mm-mm. Kan kakak ini tentunya mengikuti berbagai organisasi yang Mm-mm. cukup aktif juga ya Mm-mm. kak. Pastinya mempunyai tantangan tersendiri dan kendala, ya, terutama dalam pembagian waktu Mm-mm. gitu. Gimana sih kak caranya dan tips-tipsnya gitu supaya kita bisa membagi waktu antara kegiatan-kegiatan sambil tetap enjoy masa-masa kuliah gitu. Oke. Ini bicara tentang manajemen waktu ya. Iya betul sekali. Sebenarnya manajemen waktu itu akan baik itu pada diri kita masing-masing. Hmm. Kita paham dengan karakteristik kita paham dengan apa yang kita mau gitu ya. Kita ilustrasikan aja misalnya Aisyah dalam satu hari itu kan 24 jam, 24 per Betul. 7. 24 per 7 nggak mungkin kita melulu tentang kuliah gitu ya. Iya. Oke lah kita 8 jam untuk kita istirahat. Istirahat. 8 jam kita kuliah. Ada sisa 8 jam lagi tuh. Iya betul. Nah kalau 8 jam itu hanya sekedar sia-sia aja, nongkrong-nongkrong nggak jelas, mending kita berdiskusi, mencari informasi, Betul. membaca dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah insight barunya kita. Iya betul. Akan kita membukakan jalan masa depan kita, terus juga ngelihat bahwa dengan adanya kita berorganisasi, kita ketemu orang-orang tuh banyak. Banyak. Makanya tadi aku singgung tadi kan mengenai Iya itu. betul. Dan apa ya? Organisasi itu menurut saya merubah hidup saya. Merubah hidup banget ya Nah, kak. karena saya ketemu orang-orang baru dan ya mereka tuh juga mikirnya dengan adanya kita berorganisasi gitu ya, Mm-mm. kita tuh kayak memahami karakteristik Iya, manusia betul. orang-orang itu. Orang-orang. Ya, Dan salah satu ketakutan terbesar saya itu adalah ego. ego. Heeh. Kenapa tuh? Kenapa bicara tentang ego? Kadang nih ada nih orang-orang dalam suatu organisasi, ada tuh orang-orang yang pengen mau nggak mau pendapat dia harus direalisasikan. Dirahasiakan. Sedangkan kita kan kalau organisasi kan punya tujuan bersama, punya goals Betul. bersama, pengennya Iya. kenapa, pengennya apa gitu kan. Iya. Kalau hanya cuman mengendalikan ego kita aja em, akan mendapatkan hal yang negatif gitu loh Negatif. terhadap Betul. organisasi tersebut. Makanya Iya. kalau bicara organisasi ya sama-sama mempunyai tujuan sama-sama gitu, Mm-mm. mencapai yang sama-sama juga gitu. Betul. Berarti pembagian waktunya itu sebenarnya kembali lagi ke diri Bener masing-masing ya banget. kak, Bener untuk banget. membuat skala prioritas lah Skala istilahnya, untuk prioritas. mementingkan mana yang lebih penting dulu ya Mm-mm. kak. Tuh bagi teman-teman yang kewalahan untuk membagi waktu antara kegiatan dan juga organisasi, boleh tuh diikutin tipsnya dari Kak Arbi supaya kalian gak kewalahan lagi tuh untuk membagi waktunya ya Iya. kak. Oke, kita kan masih membahas soal organisasi. Seperti yang kakak singgung tadi bahwa organisasi kan membantu kita lah untuk mengembangkan diri gitu. Menurut Mm-mm. kakak, pengembangan diri kita di organisasi itu penting gak sih kak? Dan sejauh apa organisasi membawa pengembangan diri kita gitu? Oke, pengembangan diri. Iya. Kalau bicara tentang pengembangan diri, aku sebenarnya introvert. Oh, introvert. Introvert. Sebelum masuk kuliah tuh introvert. Introvert. Tapi ketika saya berorganisasi, kita kan harus ketemu orang tuh. Betul. Kita harus komunikasi sama orang. Mau gak mau Iya. kita harus mengubah mindset kita ke jadi introvert ke jadi extrovert. Iya. Orang-orang nggak percaya bahwa saya introvert semuanya dari awal. Tapi karena memang pembawaan saya yang friendly kepada orang-orang juga, jadi uh, akan lebih enak kalau kita menjadi orang-orang yang friendly. Iya, Akan betul. banyak relasi yang kita dapatkan gitu. Makanya pengembangan diri dalam suatu organisasi itu kita bukan cuma sekedar dapetin soft skill ataupun hard skill, tapi juga kita mendapatkan mindset yang baru.
Mindset yang baru. perubahan pola pikir kita dari Iya, yang betul. pola pikir kita yang pengen sendiri, tapi kita harus sama-sama gitu. Tuh, berarti nggak ada alasan ya Kak untuk kita yang merasa dirinya introvert Nggak untuk ada takut alasan, ikut nggak ada organisasi. alasan. Karena kan zaman sekarang lagi marak banget ya Kak ngomongin soal Mm-mm. introvert dan juga Mm-mm. ekstrovert, sehingga itu bisa menjadi alasan bagi teman-teman semua untuk tidak mengikuti organisasi ya gitu ya Kak. Eh, Oke, teman-teman tuh ya, nggak ada alasan lagi buat teman-teman untuk nggak mengikuti organisasi, karena organisasi itu sangat berimpact banget bagi diri kita yang ingin mengembangkan soft skill maupun hard skill gitu ya Kak. eh Kakak mengikuti banyak organisasi, motivasi awalnya tuh apa sih Kak, sehingga mau terjun ke dunia organisasi dan juga memutuskan untuk mengembangkan diri di organisasi gitu? Oke, motivasi di awal. Iya. Motivasi ya pengen dapetin pengalaman baru gitu ya, pengen ketemu-temu orang-orang baru gitu ya, pengen juga ngerasain gimana sih organisasi. Karena kalau mahasiswa-mahasiswa baru nih, buat teman-teman Diksi yang masih mahasiswa baru, itu pasti bertanya-tanya, pengen dia yang organisasi ini, pengen dia organisasi ini. Sebenarnya itu tuh menjadi landasan kita untuk bisa mengembangkan diri sebenarnya. Dan caranya adalah ketika kita masuk ke organisasi, kalau kita sudah memulai, berarti kita harus bisa mengakhiri juga nggak sih? Jadi ya lakukan aja di organisasi itu, bawa enjoy, bawa prosesnya, bawa yang lebih santai, jangan tertekan atau apa. Karena dengan adanya kita enjoy, pengembangan diri itu akan terbentuk sendiri sebenarnya. Gitu Aisyah. Berarti istilahnya kalau zaman sekarang tuh FOMO ya iya, Kak. FOMO. Jangan FOMO. Misal nih teman aku masuk di organisasi ini, tapi Iya. aku harus ikut juga karena ada teman itu. Sebenarnya itu tuh sebenarnya FOMO-nya mereka gitu ya. Tapi kalau kalian bisa mengembangkan diri dengan versi kita masing-masing, sebenarnya nggak usah FOMO-FOMOan sebenarnya. Tentuin ya Kak, kita tuh mau mengembangkan diri di bagian banget. apa gitu ya. Kalau sebenarnya ngomongin soal FOMO, sebenarnya FOMO itu juga ada positifnya ya Kak, karena dengan FOMO kan kita jadi bisa ngikut-ikut tuh, jadi ikut terjun ke dalam dunia organisasi contohnya gitu. Tapi kalau FOMO aja tapi nggak ada nggak ada tujuan yang jelas, iya, itu juga bakal jadi negatif juga sih Aisyah. Jadi kalau FOMO tapi punya punya memegang teguh pendirian, akan bisa juga sebenarnya pengembangan diri gitu. Artinya tentukan tujuan kalian teman-teman, gimana apa sih tujuan awalnya untuk mengikuti organisasi yang kalian pilih tersebut ya Kak. Juga bagi teman-teman kan kita nih mengikuti organisasi, tentunya kan ada nggak sih Kak kayak kita tuh menganggap kesalahan-kesalahan kita di organisasi itu tuh sepele banget, tapi ternyata tuh fatal gitu Kak, kesalahan-kesalahan tersebut. Oke. Masalah kesalahan organisasi pasti ada tuh, nggak mungkin nggak ada suatu organisasi tuh nggak ada kesalahan, tuh agak mustahil gitu ya. Yang menjadi menakutkan tuh adalah makanya tadi aku bicara ego. Karena kalau ego kita masih tinggi dalam masuk organisasi, pengennya kita harus tapi pendapat kita harus musyawarahkan terlebih dahulu, tapi yang nggak terima itu sebenarnya ego. Makanya kalau di organisasi kita tuh bakal kebentuk egonya tersendiri. Ego kita tuh akan turun di organisasi. Karena ya namanya juga bersama-sama, bukan kita sendiri di organisasi itu kan. Pasti punya musyawarah tersendiri, punya kesepakatan bersama, pengennya apa gitu. Iya, betul. Nah, ego yang kita bangun tadi kan tentunya kita istilahnya mindset ya Kak. Kita bisa merubah mindset kita yang hanya memikirkan diri sendiri, karena kita kalau gabung organisasi itu punya tujuan yang banyak dan mindsetnya berbeda-beda ya Kak. Jadi kalau kita gabung organisasi itu kita bisa merubah hal itu teman-teman, jadi hal yang lebih positif. Dan jangan pernah menganggap bahwa ego tuh sepele banget ya Kak. Sepele banget ego tuh. Karena kadang orang-orang tuh nggak merasakan egonya, tapi secara signifikan dia pengennya egonya diturutin, dimenangkan gitu. Terus gitu ya Kak. Oke, itu dia tuh teman. Fatal banget kalau kita selalu mementingkan ego kita sendiri ya Kak. Teman-teman kan banyak banget tentunya yang ingin bergabung di organisasi, terutama maba-maba generasi muda nih Kak. Ada nggak sih pesan-pesannya buat maba-maba yang ingin terjun dan terlibat di dunia organisasi? Oke, buat teman-teman Diksi, bukan mahasiswa baru aja, tapi yang juga nonton-nonton juga, organisasi itu adalah sebuah pegangan kita untuk dapatin relasi. Dengan aku sekarang yang menjadi ketua umum Komisariat Duta Besar Sriwijaya, itu ngerasa
dengan organisasi ini aku dapat relasi, ketemu orang-orang baru, ketemu pegawai-pegawai Bank Indonesia yang memang mereka punya jadwal tersendiri, punya planning mereka masing-masing juga. Makanya aku tuh bersyukur banget kalau ikut organisasi, bersyukur banget ketemu orang-orang banyak. Aku bukan sekedar organisasi di Genbi aja sebenarnya. Kayak kemarin nih, aku di semester 2 ikut organisasi di Yogyakarta. Wah, di Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, di organisasi itu aku sendirian dari Unsri. Sendirian dari Unsri. Ketemu orang-orang BINUS, ketemu orang dari Unpad, Undip, UB, sampai ada UGM juga gitu kan, karena foundernya itu dari Fakultas Kedokteran UGM. Jadi itu tuh sebuah mindset baru ya, bahwa nggak melulu tentang kita sendiri gitu, nggak melulu tentang sama-sama ke organisasi. Kadang ada orang-orang tuh pengennya bersama-sama di organisasi itu. Nah, tapi kalau menurut versinya aku adalah, iya, kalau kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri, kenapa tidak gitu? Karena relasi itu perlu banget. Sampai aku sekarang nih masih komunikasi sama teman-teman yang di Yogyakarta gitu ya. Karena memang udah habis masa ininya ya, udah misioner juga. Yang kayak apa kabar gitu, udah lama nggak kita telepon-teleponan gitu. Jadi memang relasi itu penting banget. Kayak aku nih sekarang, kemarin kan aku internship di PT Pupuk Sriwijaya. Terus selama 1 bulan tuh. Terus saat ini aku diajak penelitian bareng Pusri di Lampung, dan akan berangkat di bulan ini sebenarnya. Nah, itu tuh sebuah relasi juga sebenarnya. Tanpa kita organisasi juga sebenarnya relasi juga dibangun. Makanya kalau kita berorganisasi, kita tahu cara kita, mindset kita, terus juga tata krama, terus juga pembawaan kita akan beda, jauh lebih beda ketika kita nggak berorganisasi sama berorganisasi gitu. Iya, teman-teman tuh. Jadi ya relasi kita itu sebenarnya tidak hanya dibangun dengan organisasi ya Kak. Betul. Banyak banget cara-cara kita untuk melakukan organisasi. Sebenarnya tergantung dari diri kalian masing-masing, ingin mempunyai tujuan tersebut atau enggak gitu ya Kak. Ngomong-ngomong, kesibukan Kakak kan selain berorganisasi juga melakukan magang ya Kak, magang di berbagai tempat gitu. Gimana sih Kak bisa seproduktif itu gitu loh di semester yang sekarang semester 7 ya Kak? Sebelum-sebelumnya pengalamannya udah banyak banget di tempat magang. Oke. Bicara tentang magang tadi ya. Aku udah internship itu di semester 4. Aku kemarin internship di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, dapatnya di kantor KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Nah, aku tuh gini, aku buat piramida tersendiri. Aku tuh punya teori piramida tersendiri versi aku. Bukan berarti kita teori-teori yang lain, tapi versi aku sendiri. Bahwa ketika aku berorganisasi, aku ketemu organisasi misal aku masuk di organisasi jurusan, itu akan berada di satu lingkaran. Betul. Karena kenapa? Satu lingkaran yang akan berputar di situ aja. Tapi ketika aku masuk di BEM-U misalnya, BEM Universitas, aku akan ketemu di segitiga, di mana ketemu sudut-sudut tersendiri yang sudut ini punya karakteristik masing-masing. Paham nggak? Iya. Nah, ketika masuk di Genbi itu kan ada 3 komisariat tuh. Universitas Sriwijaya, UIN Raden Pata, sama Politeknik Negeri Sriwijaya. Aku ketemu segi 5. Kenapa aku bicara segi 5? Ya aku ketemu karakteristik beda-beda dan beda latar belakang universitas. Dan komunikasi di situ tuh memang akan lebih efektif ketika kita masuk di segi 5. Bukan berarti kita harus masuk di sudut sini enggak. Kita akan memahami setiap sudut itu dan memang prosesnya akan lama. Gitu. Dan kalau bicara produktif, ya memang aku dari awal memang udah produktif sebenarnya, Isa. Jadi semester 1 sampai semester 2 aku ikut organisasi 3 organisasi, dan semester 3, 4 itu aku melanjutkan jadi badan pengurus harian. Kalau di pertanian itu ada BO Kurma, Badan Otonom Komunitas Riset Mahasiswa. Jadi badan pengurus harian sebagai kepala departemen HRD. Tapi divisi kaderisasi. Terus aku kan BPH nih. Aku juga udah ditawarin kemarin jadi asisten dosen di semester 3. Jadi penggabungannya adalah organisasi, asdos, sama internship gitu kan. Jadi memang produktifnya di situ. Teman-teman aku yang lingkup aku bilangnya,
aku tuh orang-orang sibuk. Sibuk Tapi sebenarnya nggak sibuk sebenarnya. Cuman aku tuh tipikal orang yang nggak bisa hanya termenung saja. Oh, nggak bisa diem lah Nggak bisa diem, istilahnya nggak bisa Kak diem. ya. Aku tuh orang-orang yang tipikal nggak bisa diem. Aku pengen ada yang aku kerjakan gitu. Iya. 2 jam aja aku termenung akan ada konotasi yang jelek terhadap diri Bosen aku. banget gitu ya Kak. Berarti Kakak ini punya tujuan lah dari awal masuk di Universitas Sriwijaya Benar, gitu tujuan ya Kak, aku. untuk melakukan produktivitasnya gitu. Berarti diisi itu teman-teman waktu-waktunya walau hanya cuma beberapa jam doang Iya. gitu, diisi dengan melakukan hal-hal yang lebih positif lagi daripada kita hanya diam tidak melakukan apa-apa, karena tidak akan membawa perubahan apapun bagi diri kita ya Kak ya. Betul. Karena kita ada di penghujung acara nih Kak ya. Oke. Pertanyaan terakhirnya nih, buat teman-teman kan tentunya banyak banget kayak kakak tadi pengen produktivitas juga kayak kakak gitu kan, punya tujuan dan skalanya masing-masing gitu ya. Tips and tricks dan juga pesannya gimana nih Kak buat teman-teman semua agar bisa melakukan produktivitas dan mengisi waktu luang sedikit apapun itu dengan hal yang positif. Oke. Buat teman-teman diksi yang lagi nonton, lakukan apa yang kita pengen. Pahami diri kita dulu baru kita lakukan. Jangan dilakukan dulu baru pahami diri kita. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Yang tahu dengan karakteristik kita diri kita ya diri kita sendiri juga. Makanya kita maunya apa? Dengan kamu berorganisasi kamu akan dapat jati diri kita sendiri. Akan tahu saya tuh orangnya seperti ini. Ternyata setelah aku organisasi aku tipikal orang yang ingin dipimpin. Atau tipikal orang yang aku pengen ngemimpin gitu. Itu sebenarnya akan kelihatan bahwa karakteristik kita di situ, jati diri kita di situ. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton, ikut aja organisasi, jangan takut. Kalau udah memulai berarti harus mengakhiri. Jangan setengah-setengah, karena kalau bicara tentang setengah-setengah itu berarti egonya masih tinggi. Egonya masih tinggi gitu. Sekali ya gitu. Nah itu dia teman-teman, jangan pernah takut memulai hal baru. Ya Kak, untuk memulai hal baru itu sebenarnya sangat mudah, lakukan saja dan tentukan tujuannya seperti itu ya Kak. Terakhir banget nih Kak. Apa sih Kak kesannya bagi panitia podcast Diksi kali ini gitu? Kesannya friendly banget ya. Orangnya welcome. Aku juga kemarin agak kaget itu juga dihubungin gitu ya. Tapi aku terima, alhamdulillah aku terima karena ada waktu juga. Iya. Kesannya adalah teman-teman Diksi ya. Teman-teman di balik layar gitu ya. Iya, betul. Itu sportif banget. Aku keren sama mereka. Gimana memang pembawaan mereka tuh enjoy gitu. Enggak yang kayak tertekan gitu ya. Aku salut banget buat teman-teman Diksi yang ngadain kegiatan ini karena memang ini adalah efektif dan menurut saya ini suatu ajang bagi mahasiswa gitu ya, apalagi kelas kita mahasiswa. Betul. Yang mengembangkan diri di sini juga, ketemu orang-orang baru, dapat insight baru. Gitu. Jadi memang keren nih buat teman-teman di balik layar gitu, Aisyah. Thank you banget ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di episode podcast kali ini. Seru banget bisa sharing tentang pengalaman dan juga prestasi-prestasi Kakak yang berharga kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Arbi tadi bisa bermanfaat dan memberi impact besar bagi kita semua ya. Betul banget. Betul. Bagi teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini sampai akhir, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk berani memulai hal baru ya Kak. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk sharing ke semua media sosial yang kalian punya agar lebih banyak yang menonton dan juga lebih banyak yang mendapatkan manfaat dan juga tips-tips dari Kak Arbi tadi. Ya, betul banget. Ya, terima kasih Kak sekali lagi. Terima kasih banyak juga. Sampai jumpa teman-teman dan sampai jumpa di episode berikutnya.